Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Kesehatan itu penting. Makanya kita tuh harus jaga pola makan, harus jaga kebersihan, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang menghambat kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, dipersilahkan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang Ibu absen dulu ya, siapa yang gak masuk. Karena semuanya hadir pada hari ini, maka langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sebelumnya kita tuh harus mengetahui tentang bilangan. Nah, apa itu bilangan? Bilangan merupakan kumpulan angka yang menempati urutan dari kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, dan seterusnya. Pengertian lain dari bilangan merupakan konsep matematika yang dipakai untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, lambang dan simbol yang digunakan mewakili suatu bilangan tersebut dengan angka atau lambang bilangan. Konsep bilangan yang sudah bertahun-tahun lamanya sudah diperluas meliputi bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan rasional. Bilangan rasional dan bilangan kompleks. Nah, di sini ada jenis-jenis bilangan. Yang pertama itu ada bilangan asli. Nah, bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini sebenarnya sama dengan bilangan asli, akan tetapi ditambahkan dengan 0. Jadi, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu mencakup bilangan asli, bilangan cacah, akan tetapi ditambahkan dengan bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional sama dengan 3 bilangan di atas, akan tetapi ditambah dengan bilangan pecahan. Bisa juga desimal dengan syarat dijadikan pecahan. Nah, contohnya itu misalnya 0,25. Nah, bisa kita ubah menjadi 1/4. Nah, terus 0,40 bisa kita ubah menjadi 2/5. Nah, bilangan akar juga bisa, seperti akar 4 sama dengan 2. Yang kelima itu bilangan irasional, yaitu bilangan desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan. Misalnya nih ya, Ibu kasih contoh 0,1234567 dan seterusnya. Bilangan yang kedua itu bilangan pi. Bilangan pi itu kan 3,14, tapi itu tuh bukan 3,14 saja, tapi di belakangnya masih ada lagi. Jadi misalnya 3,1423 dan seterusnya. Nah, itu nggak bisa dijadikan pecahan, makanya termasuk bilangan irasional. Nah, bilangan akar yang tidak ada juga nih, bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Misalnya akar 3. Nah, yang keenam itu bilangan real. Bilangan yang bisa diwujud nyatakan. Yang ketujuh itu bilangan imajiner. Bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Misalnya nih,
akar min 1. Nah, biasanya ditulis atau dilambangkan dengan imajiner atau I. Yang ke-8 itu ada bilangan kompleks, campuran dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, selanjutnya adalah bilangan ganjil. Nah, anak-anak ada yang tahu gak apa itu bilangan ganjil? Nah, benar, bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Nah, selanjutnya bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1, yaitu dirinya sendiri. Coba anak-anak ada yang bisa sebutin gak contoh dari bilangan prima? Nah, benar, bilangan prima itu contohnya ada 2, 11, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Coba ada yang bisa sebutin gak contoh dari bilangan komposit? Coba anak-anak, ayo acungkan tangannya. Nah, benar, bilangan komposit itu contohnya ada 4, 6, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Wah, udah mulai gak fokus ya belajarnya. Kalau gitu sekarang kita ice breaking dulu. Ayo semuanya bangun. Nah, ikutin instruksi ibu ya. Nah, ibu sekarang contohin dulu, nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu ada tepuk fokus. Sekarang ibu contohin dulu. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, 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 ye. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba bareng-bareng. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, 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 ye. Wow, udah mulai semangat ya. Sekarang ibu punya tepuk yang terakhir. Nah, namanya itu tepuk diam. Sekarang kita coba ya. Tepuk diam. Aku diam, tak bicara. Diam. 1, 2, 3, hap. Nah, karena semuanya udah mulai fokus lagi, maka kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya ibu akan membahas tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan merupakan proses menjumlahkan atau menggabungkan banyak kumpulan benda. Nah, dalam slide ibu ada beberapa contoh soal. Yang pertama, 1 ditambah 3, yang kedua 3 ditambah 4. Nah, sebelum kita memulai menghitung, di sini ibu punya alat peraga ya. Nah, ibu punya alat peraga garis bilangan. Jadi kita bisa menghitung soal di atas ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada soal yang pertama, titik awal berada di angka 1. Lalu karena ini tandanya positif, maka kita akan bergerak ke arah kanan. Kalau misalnya bergerak ke arah kiri, itu apabila tandanya negatif. Nah, karena di sini ditambah 3, maka 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini titik awalnya berada di angka 3. Karena ini sama seperti tadi, tandanya positif, maka bergerak ke arah kanan. Karena ini ditambahkan 4, maka 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pengurangan?
Nah, pengurangan merupakan proses mengurangkan, memisahkan, atau menghilangkan banyak kumpulan bilangan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, 5 dikurangi 7 sama dengan. Nah, di sini pada titik awal berada di angka 5. Karena ini tandanya negatif, maka kita akan bergerak ke arah, coba ada yang tahu nggak? Kita bergeraknya ke arah kanan atau ke kiri? Nah, benar, bergeraknya ke kiri karena dia tandanya adalah negatif. Karena tandanya negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri sejauh 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah minus 2. Nah, di sini Ibu punya contoh soal yang sedikit rumit. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita mulai terlebih dahulu dari kurung yang paling dalam, yaitu minus 7 dan minus 6. Maka bisa kita tuliskan minus 8 ditambah 10. Karena ini plus bertemu dengan minus, maka hasilnya minus. Minus 7 minus 5 ditambah 8. Karena minus bertemu dengan minus, maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan minus 8 ditambah, nah ini bisa kita jumlahkan ya, 10 dikurangi 7 sama dengan 3, maka kita tuliskan 3 dikurangi minus 5 ditambah 8, maka hasilnya 3. 3 ditambah 6, maka hasilnya 9. Nah, di sini bisa kita tuliskan minus, maka bisa kita tuliskan 9. Nah, sama dengan minus 8 ditambah 3 sama dengan minus 5 dikurangi 9 sama dengan minus 5 dikurangi minus 9 sama dengan minus 14. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Nah, sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Nah, sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini rumus komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, misalnya Ibu punya contoh soal misalnya begini. 3 ditambah 2, misalnya boleh nggak kalau misalnya Ibu nulis gini, 2 ditambah 3, boleh nggak? Itu boleh ya, selagi hasilnya sama. 3 ditambah 2 hasilnya 5 sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka pada penjumlahan bisa menggunakan sifat komutatif. Nah, jadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kita coba pada pengurangan ya.
kita angkanya sama kayak tadi. 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 3. 3 dikurangi 2 hasilnya 1 sama dengan 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Maka pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Operasi hitung sifat komutatif berlaku pada penjumlahan, sedangkan tidak berlaku pada pengurangan. Karena operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasil tetap sama. Nah, sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Nah, sifat ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini Ibu hapus dulu. Di sini bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikan pada penjumlahan di sini Ibu punya 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita hitung ya. 3 ditambah 2 5 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 6. Nah, jadi pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Nah, sekarang kita coba pada pengurangan. Kita coba pada pengurangan ya. 3 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 2 dikurangi 1. Sekarang kita coba hitung. 3 dikurangi 2 hasilnya minus 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 2 dikurangi minus 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka di sini hasilnya minus 2 sama dengan 2. Maka di sini pada pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Lanjut ke lembar kerja siswa. Apa ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan? Wah, semuanya udah paham ya. Sebelum kita mulai mengerjakan lembar kerja, alangkah baiknya semuanya duduk berkelompok. Nah, semuanya sudah duduk berkelompok. Nah, kalau gitu sekarang kita mulai menjelaskan, Ibu mulai menjelaskan tentang lembar kerja. Nah, pada bagian pertama ada informasi. Nah, penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total atau lebih bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat merupakan ilmu matematika yang dasar yang harus dikuasai oleh semua orang. Pada aktivitas 1, nah di situ di atas dijelaskan, di situ ada sebuah ilustrasi ya, ada dua kelompok gitu. Nah, yang pertama, tahukah kamu permainan apa itu? Nah, pada pertanyaan kedua, pernahkah kamu memainkan permainan itu? Adakah permainan itu di tempat tinggalmu? Nah, terus yang ketiga, coba ceritakan bagaimana cara memainkan permainan tersebut di tempat tinggalmu. Aktivitas belajar kedua, kerjakanlah bersama anggota kelompokmu.
perhatikan gambar anak-anak yang sedang melakukan permainan tersebut. Adakah berapa jumlah masing-masing anggota kelompok pemain? Nah, 3. Coba kalian hitung jumlah total pemain dengan menggunakan alat peraga yang disediakan dan gambarkan ilustrasinya. Nah, jadi pada poin ketiga, kalian mempraktekkan langsung. Jadi pada mempraktekkan langsung menggunakan alat peraga yang kita gunakan tadi. Nah, ibu akan bagikan satu kelompok satu. Nah, lalu gambarkan ilustrasi penggunaan alat peraganya pada lembar kerja. Setelah itu, perwakilan menyelesaikan lembar kerjanya. Nah, berhubung sudah menyelesaikan lembar kerjanya, maka ibu akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan di depan tentang hasil pada lembar kerja yang sudah dikerjakan. Nah, untuk kelompok 4, ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Untuk jawaban dari kelompok 4 itu udah benar ya. Ibu mau tahu jawaban dari kelompok-kelompok lainnya. Apakah sama dengan kelompok 4 atau ada yang berbeda? Wah, semuanya sama ya. Kalau gitu semuanya berarti sudah memahami tentang tentang materi yang ibu sampaikan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita mengenal tentang sifat-sifat operasi yang terdapat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, contohnya seperti yang tadi kita pelajari, yang pertama itu sifat komutatif. Nah, pada sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan, sedangkan tidak berlaku pada pengurangan. Nah, yang kedua itu ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif pun sama seperti sifat komutatif. Nah, sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan, sedangkan tidak berlaku pada pengurangan. Pada pertemuan minggu depan, ibu akan membahas tentang materi pembagian dan perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu memberikan beberapa tugas ya untuk dikerjakan di rumah terkait dengan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait tugas yang ibu berikan atau tentang materi yang baru saja kita pelajari? Wah, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya. Kalau gitu kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.